Kembali lagi di Caur Cakap Ngawur. Yeay. Go. Yeay. Ada guest nih. Perkenalan diri dong. Oke guys, perkenalkan nama aku Crispy Sandy, biasa dipanggil Reza Arab. Wow. Oke. Apa kabar? Baik. Oke. Baik. Kenapa nama lu harus Crispy Sandy? Kenapa nggak Sandy Lunatic atau nggak Sandy Holic aja? Kenapa namanya Crispy Sandy? Kayaknya gara-gara ini sih, gue punya temen waktu lagi di Bandung. Jadi kan bingung mau kasih nama channel apa, terus gara-gara gue sering nyeletuk terus nggak lucu, ya udah terus dia panggilnya Crispy, udah terbentuk Crispy Sandy. Iya. Nanti yang ngomong Fandi lagi namanya. Oh, Fandi. Oke. Emang apa? Garing aja. Garing gitu? aja, emang nggak lucu celutukannya. Oke. Terus di internet kenapa lu dipanggil Opet? Jadi kenapa? Mungkin belum banyak tahu ya. Jadi kenapa gue dipanggil Opet itu gara-gara gue tuh dikata-katain sama salah satu fanbase. Bukan fanbase apa? Orang komunitinya influencer. Jadi ini orang influencer gede nih. Terus gue senggol lah, gue bercandain. Nah fansnya nih nggak seneng, nyerang gue pagi-pagi. Terus dia bilang, muka lu tuh kayak Opet, nggak cocok streaming gitu. Kenapa gitu? Emang salah ya, muka jelek tuh nggak boleh streaming gitu. Iya benar. Kan aku jelek streaming biar dapat duit terus glow up. Ini benar. Amin. Tapi influencernya siapa? Influencernya depannya BA Onik. Aduh. Ada. Udah tahu kok, udah tahu. Nih, lu aslinya orang mana sih? Gua aslinya bentar. Oke. Oke. Gua aslinya orang Tangerang. Tangerang. Tangerang pelosok lah, jauh. Nih, sebagai orang Tangerang nih, ada nggak perbedaannya dibanding Jakarta? Wah, gue nggak tahu ya sekarang sama apa enggak, tapi gue merasa kayak sama. Panas, panasnya tuh, nggak ketolong terus. Tapi belum macet. Jakarta tuh gila sih macetnya, parah banget. Oke. Yang paling kerasa perbedaannya selain macet apa? Yang lain? Mungkin pakaian cewek-ceweknya atau mungkin ngomong ke orang tua. Mungkin lebih ke ini nggak sih? Kalau kita tuh di Jakarta tuh pakai baju kayak crop top segala macem, terus sepatunya yang mahal gitu tuh udah jadi kayak biasa gitu. Sedangkan kalau mungkin di daerah gua ya, lebih tepatnya daerah gua, bukan main generalisir, jadi ada orang pakai kayak gitu tuh dianggap kayak ih gitu. Apalagi mungkin ibu-ibu kayak ya Allah dek bajunya dong. Diem lu ibu bacot. Yang pakai baju kan orang lain, bukan Anda. Ngatur. Iya benar. Nih, kan udah beberapa kali bolak-balik di Jakarta nih. Gambarin Jakarta dalam satu kata dong. Satu kalimat, satu kata. Satu kata aja. Satu kata, kontol menurut gue. Gila, Jakarta tuh, gue berharap tuh ya, gue kalau ke rumah teman gue pindah bersaudara ya, gue tuh berharap tuh Jakarta tuh nggak ada dulu gitu. Jadi biar plong gitu kalau berangkat. Gue ngabisin waktu pernah sampai 4 jam buat dari rumah dia ke rumah gue. Jadi berangkatnya dari rumah dia itu abis sholat zuhur, gue nyampe rumah tuh udah maghrib. Segila itu. Rame itu ya? Truk banyak juga? Truk di mana? Di gua? Banyak. Di gua banyak, di daerahnya Windah mah nggak begitu. Begitu. Oke. Nah, lu waktu ngonten tuh lu dikenal sebagai apa sih? Gua nggak tahu ya. Gua personal branding gua di internet banyak sih. Ada yang bilang gua mungkin si pindah circle, si apalagi beban. Apalagi branding awal tuh beban, dipanggilnya beban karena maksudnya ketika orang lain memahami game dengan cepat, gue tuh agak lambat buat memahami sebuah game. Apalagi personal branding di internet gue. Itu sih mungkin saat ini lagi jadi musuh Wota kali ya, beberapa musuh Wota. Mau nyaingin si ini siapa namanya? Ada stand up komedian yang dia suka bahas Wota. Tarigan. Oke. Terus gimana nih? Awalnya lu mutusin untuk bikin konten kayak sekarang? Itu menarik tuh. Jadi waktu itu kan gue tuh kerja tuh bareng sama Windah saudara sama teman-teman lainnya tuh. Nah, waktu itu terjadi Covid. Gue tuh kasarnya dipecat. Nah, saat gue lagi dipecat tuh gue bingung gue mau ngapain nih. Akhirnya gue keluarin kuliah, terus dengan tabungan segitu gue pakai deh buat beli komputer segala macam, buat streaming. Mumpung gue punya teman-teman yang udah gede secara
angka. Yo. Pansos, pajak sosial. Pansos terus. Nah, ya udah akhirnya streaming. Ada privilege is real. Nah, saat lo memutuskan untuk bikin konten nih, lo merasa punya modal apa untuk masuk ke dunia entertain? Gue dibilang punya modal apa? Gue mungkin punya modal personal branding ini sih. Ya, maksudnya gue tuh orangnya gampang dikata-katain. Jadi orang kata-katain gue juga gue peduli amat gitu. Sama apa lagi ya? Sama paling gue modal temen relasi tuh bagus-bagus jadi bisa bantu. Oh gitu. Berarti abang masuk ke dunia entertain tuh emang udah kebal untuk dikata-katain ya? Iya, peduli setan lah. Oke. Emang lu sebelum waktu kecil cita-cita lu apa? Dulu tuh gue kecil tuh sebenarnya pengen jadi pengusaha catering. Makanya gue tuh ngambil kuliah tuh perhotelan. Iya, perhotelan belajar masak terus pada akhirnya nggak jadi chef gue, malah jadi waiternya. Enggak, kenapa? Jadi waiter doang gue. Sekolah perhotelan jadinya waiter. Iya, waiter. Kenapa kudu catering? Kan bisa chef di hotel-hotel gitu, kenapa kudu catering? Kenapa harus catering? Karena menurut gue catering tuh apa ya? Bisa ke banyak acara. Setelah gue ketahuin ya, bisa ke kondangan, bisa ke acara korporat gitu, dan bisa kemana-mana dari yang harganya mulai murah, yang nggak enak sampai mahal yang nggak enak juga bisa. Oh iya. Ada loh makanan mahal nggak enak. Aduh. Gue nggak tahu sih, tapi kan selera ya. Iya. Takut nanti ditubir sama MasterChef nih. Oke. Gimana reaksi orang sekitar lo saat tahu lo memutuskan untuk jadi public figure kayak sekarang? Pada awalnya mereka kayak, lu yakin kayak lu mau tuh terjun di dunia yang tanda kutip entertainment tidak pasti? Terus kata gue ya udah coba dulu aja gitu. Siapa tahu ntar kayak Jakarta Keras gitu makin gede kan. Jilat terus Sandy. Jilat terus. Demi pitchingan yang bagus. Bagus. Bagus banget. Ya gitu. Ada nggak yang iri dengki gitu? Sejauh gue hidup untuk di dunia entertainment streaming nggak ada sih. Nggak tahu ya, kan ngomongnya kan di belakang. Kalau ke gue langsung mah kayak iya bagus gitu. Kita kan nggak tahu, tapi bilang bagus kontennya pada gitu. Nggak tahu. Tapi so far tahu caper gitu. Numpang doang angkanya ya. Oke. Nah, terus orang tua lu tuh tipenya yang support banget atau suka ngatur-ngatur gitu? Dia tuh kedua, jadi ngatur dulu. Tapi kalau udah ada hasilnya baru dia support. Awalnya gue streaming tuh nggak direstuin. Gue kayak butuh 3 bulan buat bisa streaming, karena kan ngomong dulu ke orang tua kan, minta doa restunya. Terus kayak jangan tuh pada akhirnya dia mengiyakan karena dia udah mulai tahu kalau gue udah mulai ada nama nih gitu. Makanya dia merestukan dan mereka ngasih gue pinjam duit. Dimodalin. Benar. Sekarang full support nih. Full support karena udah gue modalin balik. Doa orang tua terbaik. Berbakti. Terima kasih dulu dong buat orang tua lu. Terima kasih buat orang tuaku yang udah ngasih pinjam duit. Sampai sekarang juga masih suka pinjam duit deh. Oke. Nah, kan lo udah terkenal nih. Enggak segitunya, enggak. Masih banyak yang lebih terkenal lah, masih banyak lah. Kan sering lihat orang Bang Sandy foto-foto. Iya sih. Berarti udah terkenal dong. Kurang lebih. Okay. Tapi gue kalau seterkenal gue nggak nyampe itu kok. Yang kalau makan minta dibayar pakai es. Exposure. Wow. Ada yang makan tuh pakai exposure bayarnya. Sorry. Aduh. Dari gue. Oke. Nah, dengan lo yang terkenal sekarang, lo pernah nggak ngerasa ada titik terendah di hidup lo waktu lo ngejalanin ini? Ada sih, maksudnya sekarang ini nih. Ya waktu proses dari sebelum sampai sekarang. Wah ada sih. Dulu gue fase dimana gue tuh bingung mau brandingnya kemana lagi. Maksudnya apakah gue harus brandingnya yang tetap kayak dulu gitu maksudnya, atau branding baru tapi mau kayak gimana. Terus gue pernah terpikirkan kalau gue tuh pengen branding itu kayak begini gitu loh. Hampir nggak kepikiran, tapi akhirnya ya udahlah branding yang ada aja lah gitu. Oke, berarti memang udahlah cuek aja yang ada aja. Oke. Personal branding itu penting guys. Oke, benar. Nah, balik lagi nih setelah terkenal nih. Teman-teman lu
Gimana responnya? Apakah langsung ngaku-ngaku temen yang padahal aslinya nggak pernah deket, terus tiba-tiba, ini teman gue, ini teman gue gitu? Nggak ada. Nggak ada yang tiba-tiba kayak begitu. Tapi ada yang tiba-tiba WhatsApp. Kayak, boleh tuh duit gitu. Sandy sombongnya sekarang. Padahal WhatsApp aja itu terakhir gue kirim pesan nggak dibalas sama dia. Yang sombong siapa bangsat? Kalau nggak balas WA gue datang minta duit ya. Biasa banget tuh. Aduh, emang orang-orang pasti banyak ya kalian kayak gitu juga. Banyak ya. Banyak ini. Lu udah kerja. Iya. Boleh dong minjem duit gitu. Judi. Buat judol blok. Oke. Nah, kalau misalnya dalam pertemanan nih, lo tuh tipe temen yang kayak gimana? Tipe temen yang kayak gimana ya? Gue mencoba untuk berbaur sih. Sejujurnya gue agak susah buat membaur. Maksudnya gue kadang-kadang tuh suka neka-neka. Nih kalau gue bercanda kayak begini marah nggak ya? Gue tuh kadang suka agak ofensif kalau bercanda. Maksudnya lebih takutnya ketika gue celetukin itu nggak suka dia gitu takutnya. Gue lebih ke arah dark jokes kali ya gitu. Gue suka, makanya gue kadang tuh suka lihat di IG tuh gue suka ngetawain orang-orang yang apa tanda kutip yang agak sorry to say begitu, terus dia ngakuin jokes misalkan kayak apa ya, kakinya buntung tapi dia pura-pura nendang, itu gue ketawa banget tuh. Kaki buntung, tangannya buntung tapi pengen nangkep bola nggak bisa, itu gue ketawa tuh kayak begitu. Nah gue suka pengen lempar kayak gitu, takut ofensif orangnya, kayak apa sih kamu kok kayak gitu bercandaannya, nah takut kayak gitu. Agak coba membaur. Tapi kan lu berarti tipe yang pemikir dulu ya? Iya. Kalau untuk tipe yang sebaliknya langsung asal ceplos-ceplos aja. Nah, menurut lu tanggapan lu buat orang kayak gitu gimana? Depend nggak sih, kalau gue dapat teman kayak begitu biasanya gue sama dia cukup gampang akrab. Kayak temen gue tuh Fandi tuh dia sama gue gampang akrab karena dia emang orangnya friendly banget. Maksudnya ada aja yang diobrolin sama dia tuh, jadi gampang kalau gue orang kayak begitu. Kalau gue. Oke. Terus emang lu dulu chef ya? Chef pernah, tukang cuci piring pernah, waiter pernah, waiter yang nganter ke kamar pun pernah. Waiter itu maksudnya kan kalau kalian nginep, mesen makan tuh, itu yang nganter tuh gua. Itu gua pernah kayak begitu. Cuci piring pernah. Pernah diajak masuk challenge nggak? Oh, gua masuk ke dalam. Ngapain? Gua masuk ya showing makanannya. Cuman kalau misalkan ada servis tambahan, itu anggap aja bonus. Cuman gua nggak ngambil, tapi ada yang kayak gitu-gitu. Dari yang muda, terus ada yang dari yang perempuan sampai bukan yang perempuan, ada. Ada yang kayak gitu dimintain. Cuma saya tidak bisa, maaf. Aku bukan cowok murahan. Najis. Padahal kalau misalkan dia bilang 1 juta mau nggak, gas. Saya butuh duit. Oke. Nah, nih karena lu punya background chef, nih tanggapan lu buat orang-orang yang nganggep remeh cowok yang suka masak. Apa ya? Cowok banyak yang bilang cowok tuh nggak bisa masak, yang masak atau sebaliknya kayak cewek kok nggak bisa masak kayak gitu-gitu. Guys, masak itu tuh basic hidup nggak sih? Jadi mau cewek mau cowok itu tuh harus bisa masak. Menurut gue ya, even itu cuman air rebus doang gitu. Karena pada akhirnya gue menyadari di hotel tuh cowok tuh banyak tau, yang jadi chef tuh banyak banget, dan cewek-cewek biasanya di hotel tuh jadi yang pekerja kantoran, yang kayak ngurusin finansialnya, HRD segala macem gitu. Bener juga, ada yang kayak begitu, banyak tuh di Jakarta tuh. Berarti memang itu mah hak orang masing-masing. Bener, hak masing-masing. Oke. Lah, waktu mendalami chef ini nih, lu pernah dapat beasiswa? Kok bisa? Lu pinter banget kali. Kenapa gue bisa dapat beasiswa tuh simple guys. Kalian tuh yang penting rajin menjilat. Enggak, tapi bener maksudnya rajin tuh penting. Maksudnya itu kan karena di kuliah itu tuh lagi ngebuka beasiswa, terus karena mungkin gue dianggap paling rajin ya dapet. Alhamdulillahnya dapet. Lebihannya ya buat jajan gitu. Pak dosen. Pak dosen. Hei, enggak nyampe gitu. Maksudnya ketelan mikrofon. Oke. Waduh, sus. Astagfirullahaladzim. Nanti panggil Edgar nih. Hei, kenapa ya Edgar? Nah, waktu SD juga nih, waktu sekolah. Lu katanya nggak bisa berak, waktu cebak nggak bisa cebok. Itu gimana? Bener nggak? Sebentar, itu dari mana sih? Ini analisanya bener loh. Jadi gini, kok gue jadi malu ya. Gue tuh SD
suka izin berak. Nah, gue tuh nggak bisa cebok. Nah, yang nyebokin tuh guru gue. Kok kalian pada tahu ya searchingnya sampai sejauh itu? Sampai akar loh. Tapi benar gue, jadi gue ditinggal sama guru gue. Ditinggal ya, iya ditinggal tuh kayak 20 menit gitu. Ntar dia balik lagi udah kelar, udah. Nah dia nyebokin gue. Gue nggak bisa cebok, maksudnya gue nggak takut. Jadi gue punya trauma. Gue lagi cebok pakai tangan, terus pas gue begini, tuh banyak, tebel di tangan gue banyak. Terus nggak sampai situ. Tapi pada intinya itu gue trauma. Akhirnya guru gue yang turun tangan. Jadi dia cuci lagi. Iya. Berarti seperhatian itu ya guru lo? Wah iya lagi tuh guru. Gue sampai kelas 2 kelas 2 gue tuh dicebokin. Dan itu guru gue merasa utang budi sih. Semoga ini guru nonton ya Bu ya, anaknya kalau nonton ya Bu ya. Makasih tangan kirinya udah pakai buat megang-megang pantat gue. Makasih loh. Ini mungkin dari kejadian dia nyebokin gue, efeknya ke sekarang nih kan gitu. Wih. Amin. Tapi sekarang mau dicebokin lagi gak? Yang mana dulu nih? Guru yang mana nih yang nyebokin? Aduh. Yang laki atau perempuan nih? Emang pernah laki atau perempuan? Enggak pernah, yang laki-laki enggak pernah. Kalau yang laki-laki bareng nonton gitu, berak bareng. Oke. Nah, emang saking perhatiannya, lu kalau di sekolah pernah dijajanin juga? Dulu, kok tahu sih? Dulu, ini kenapa hal-hal yang gue tahu jadi tahu ya? Jadi dulu tuh gue jajan itu, gue tuh jajan ketika teman-teman gue SD jajannya bisa sampai 3.000, gue tuh dulu gope. Jajan gue tuh cuman gope, jadi ongkos berangkat sama jajan gue tuh gedean ongkos berangkat. Nah, gue kan cuma jajan gope, terus gue tuh kadang karena gue punya temen yang kakaknya guru, gue tuh suka melipir kan, diem, terus tiba-tiba diajakin sama gurunya. Dia dulu tuh manggil gue tuh Candy. Nama kecil gue tuh Candy dulu. Harusnya nama gue itu susternya bangsat ya, belum tahu ya. Jadi nama gue tuh aslinya harusnya Candy, C-A-N-D-Y. Ini susternya aja nih tipe nih memang. Mungkin dia waktu mau ngetik A jadinya E, lagi buru-buru karena kan tahun 98 lagi di sorry. Gue dipanggil kan Candy, terus Candy kamu jajannya hari ini berapa? Terus gue sebutin gope. Oh udah dipakai buat jajan belum? Terus gue bilang belum. Ya udah sini masuk ke kantor makan. Terus kadang abis makan ditambahin duit nih 1.000 ya atau 2.000 buat jajan kayak gitu, dijajanin. Oke. Berarti dekat banget sama guru ya? Dekat. Teman-teman lu kalau misalnya lu dekat sama guru, teman-teman lu ada yang iri nggak? Kayak nih mau deket guru mulu nih, biar nilainya bagus kali. Dulu ada. Makanya kalau belajar tuh sama guru dengerin. Itu yang nggak suka sama gue tuh ranking terakhir. Dia nggak suka sama gue karena gue lebih akrab sama guru. Makanya belajar bener biar diperhatiin sama guru. Oke. Tapi kalau misalnya momen sampai dimusuhin gitu pernah nggak? Dimusuhin. Mungkin waktu dimusuhin, gue nggak tahu ya. Tapi nggak nyampe dimusuhin, tapi dibully iya. Dibully? Jadi tetap kayak teman, tapi gue dibully gitu loh, dibully. Jadi dulu tuh gue tuh terakhir dibully tuh kelas 1 SMA. Pokoknya gue nggak boleh lepas. Gue bakal dilepasin kalau gue nangis. SMA. Lu bayangin anak SMA nangis tuh. Gua bro, jadi gua kalau misalkan nggak nangis, gua nggak dilepas. Gitu. Verbal atau? Ada yang verbal. Kalau sampai mukul sih enggak. Cuman kayak dibuang ke tong sampah kayak gitu. Dibopong bareng-bareng ke tong sampah terus atau enggak? Gua kayak di apa ya? Kayak gini digerumunin tapi gua nggak boleh kemana-mana. Nah, gua harus nangis dulu baru dilepasin. Parah gitu. Ya. Kalau sekarang langsung pada bikin treat. Wah, di trade. Aduh, aku dibully nih, guys. Terus tangan gemeter nanti. Aku kena seksual harassment juga nih. Bahaya tuh, bully juga enggak boleh tuh, guys. Enggak boleh bully, guys. Benar. Sekarang yang bully hidupnya katanya susah. Waduh. Katanya. Semoga sehat selalu ya yang ngebully gue dulu ya. Asal jangan nunjuk duit. Benar. Buat judul lagi, tolol. Terusin tuh judul. Oke. Ngomongin soal musuhan nih ya. Emang benar ya? Kalau di dunia entertainment itu suka main circle. Aduh. Bahaya. Circle-circlean tuh pasti ada nggak sih? Maksud gue emang mungkin circle tuh terjadi karena merasa ada kecocokan kan. Tapi pada akhirnya kita yang kerja di internet, gue merasa nggak ada circle sih. Cuman emang branding internet aja karena iya kerja sama itu dulu, nanti baru sama yang ini itu mungkin jadi branding juga. Ya kayak kalian nih, pasti kalian punya grup WhatsApp yang ada dianya kan ya? Pasti ada mungkin. Pasti ada.
Mungkin karena nggak cocok-cocokan gitu. Tapi pada akhirnya kalau pas ketemu ya bener-bener ngebaur, ngomonginnya pasti kerjaan. Jadi circle-circlean tuh menurut gua ya cuman gimmick aja kalau di internet. Iya. Gitu. Nah, tanggapan lo buat orang yang memang beneran suka main circle-circlean. Kayak misalnya lu beneran bukan circle, ya udah lu nggak boleh masuk. Wah, gue sih merasa ya buat orang-orang yang bener-bener kayak begitu ya, hati-hati aja soalnya dunia kerja kan luas ya. Ntar kalau misalkan lu kayak begitu, lu once lagi dipecat, nah lu mau lari ke siapa coba? Teman lu tuh belum tentu bisa ngasih kerjaan juga. Siapa tahu teman lu yang tadinya lu musuhin, ternyata dia punya kerjaan, tapi nggak jadi ngasih lu kerjaan gara-gara lu anggap ya udah biar circle lah itu tuh. Oh, bener. Awas tuh main circle-circlean tuh yang kayak begitu. Oh, iya. Berarti say no lah ya buat circle-circlean. Iya, jangan. Apalagi nih orang-orang di internet yang bilang Cendi pindah circle, minimal tuh lu keluar rumah ya kalau sholat tuh ngobrol sama tetangga lu. Kalian tuh kalau sholat tuh sendiri-sendiri apa gimana ya? Kalau gue tuh kalau ibadah maksudnya. Pasti kan dari tempat rumah ke ibadah kan ketemu sama tetangga kan yang lagi berangkat bareng. Ngobrol tuh kayak begitu tuh ngobrol. Kalau nggak ngobrol tuh ya itu kalian tuh. Nolep tau nggak? Ketemu tetangga langsung buru-buru jalan. Iya buru-buru jalan. Siapa tuh? Malas. Oh, oke. Benar. Nih. Kan lu seperti tadi yang lu bilang lu pernah diatur-atur circle-circle-nya sama viewer. Nah, kasih tahu bener-bener kasih paham ke orang-orang yang suka ngatur pertemanan lu. Nih, buat orang-orang yang ngatur pertemanan ya, lu tuh minimal ke rumah pegang rumput anjing. Lu nggak usah ngatur pertemanan ya, lu mau sama siapa aja bebas. Yang penting apa? Yang penting relasi terjaga. Kalau kalian ngatur-ngatur, emang kalian mau diatur? Enggak kan, ya udah pegang rumput kontol. Kesel banget gua. Okay. Kayak bener-bener kayak diatur banget. Masa gua nggak boleh main sama si A si B, terus gua harus sama siapa? Sama mamah lu main. Ayo. Saya siap. Ses. Oke. Nah, ini dari awal mulai kan lu tadi nyebutin temen yang udah angkanya tinggi. Nah, ceritain dong awal ketemu lu sama Bang Winda. Nah, jadi mungkin yang belum tahu, kita tuh disebutnya kalau gimmicknya di internet itu namanya Jaya Esport. Jadi ada gua, ada Winda, ada Rio Jaja, Rizat Malano. Nah, kita berempat nih sama Kaknes pacarnya Brando. Itu tuh kita satu hotel, satu bidang yang sama. Kerja jadi waiter. Terus ya Brandonya keluar, terus kita masih menetap. Nah, kita tapi sering nemenin. Jadi kayak misalkan lagi libur nih, Bang Do, gua ke kosan dia main bareng yuk gitu. Nah, dia milihin gamenya buat dimainin bareng, either itu story atau game-game biasa. Nah udah dari situ kebentuk lah gitu. Terus akhirnya kita 2020 mutusin sebagian dari kita begitu duluan, kecuali gua kan mulai itu dari tahun 2021 gitu. Jadi ya itu berawal dari satu kerjaan yang sama, akhirnya kebonding sampai sekarang gitu. Oh iya, berarti Jaya Esport itu full public figure sekarang? Alhamdulillah iya. Kerja bukan public figure apa ya? Gue selalu bilang gue tuh bukan influencer, bukan public figure. Gue hanya orang yang kerja di internet aja sih. Public figure itu mah. Amin. Asal jangan minta exposure aja bahasanya. Makan bayarnya pakai exposure. Banyak tuh. Terus kan lu udah lama nih kenal Bang Winda. Ada momen-momen nggak kenangan bareng dia? Wah banyak. Yang paling mantap gitu. Banyak banget. Oh gue pernah live sama dia tuh ditegur sama penjaga kos. Dulu kan dia kan studio kan di kosan kan. Nah gue tuh lagi main game horror. Lagi momen-momennya tuh emang seru-serunya, lagi sering jump scare, lagi serem-seremnya. Nah kita tuh berisik. Dan Brando tuh kalau kaget tuh suka ijek-ijek kaki kayak gitu kan. Nah udah diketok sama yang penjaga kos, dia bilang ini keganggu nih gitu. Nah itu momen gue kayak merasa oh nih orang emang harus punya studio baru kayaknya gitu biar lebih nyaman. Sama apa lagi ya, mungkin gue baru momen menyadari kalau Winda tuh segede itu waktu datang ke acara MPL. Oh, MPL. MPL, ya kayak gue baru tahu kayak, si Winda tuh segede ini ya gitu. Karena tiba-tiba kita keluar dari arena MPL tuh ternyata banyak yang rumunin, banyak yang pengen minta foto. Terus gue baru sadar, oke, teman gue makin gede ini secara angka nih gitu. Boleh dinumpang-numpangin gitu. Kemarin tuh event Motion Ime, itu tuh tentang apa sih? Motion Ime. Jadi sebenarnya awalnya adalah itu sebuah grup Discord. Kalau kalian tahu Discord sudah mencapai 500.000 atau apa gitu. 500.000 anggota. Nah, kan pengen celebrate. Awalnya tuh kita pengen bikin konser tapi gratis. Awalnya cuman kalau misalkan gratis kan nanti bakal banyak tuh bocil-bocil datang tuh yang sembarangan. Nah, akhirnya kita bikin ya udah deh berbayar, tapi hasil bayarannya daripada kita pakai buat
bayar yang vendor-vendornya mending kita pakai buat donasi aja. Jadi yang vendor-vendor ini yang ngerjain motion image-nya nanti dari kita duitnya gitu. Okay. Awalnya terus pada akhirnya ternyata banyak yang antusias ternyata dan kita senang. Apakah kita berhasil atau tidaknya kita nggak tahu, tapi yang pasti dari semua hal itu kita berharap bahwa tahun depan masih ada lagi nantinya. Keren. Amin. Semoga Jaker nanti datang lah jadi mad part nanti. Boleh lah. Media partner boleh Berarti banget. event ke depan 2024 ada nih? Ada. Amin. Oke. Mumpung udah kelar politiknya. Waduh, saya takut banget sama politik. Bener lagi bener. Nah, di balik kedekatan sama Bang Wildan nih. Lu kan tadi yang diomongin tadi, lu sering dikatain manjat sama orang-orang. Iya. Nah, tanggapan lu tuh gimana? Ya memang. enggak. Ya gimana ya? Tapi ya itu terserah orang. Maksudnya gue nggak terlalu menggubris itu. Tapi kalau misalkan dibilang manjat ya enggak juga. Tapi gue cuman bisa nemenin dia gitu loh, nemenin dia. Jadi selagi dia bisa, dia lagi mau ditemenin buat streaming bareng ya gue temenin gitu. Selebihnya ya viewernya memilih apakah gue dianggap manjat atau enggak. Dan itu juga pada akhirnya nyortir juga. Oh, nyangkut ke gue ada nih yang suka sama gue. Dia suka juga Rio Jaja maupun Rizat dari hasil kita live bareng kayak gitu. Kesortir. Manjat ya? Iya. Kak Upi juga, ya. Iya, Upi juga benar Upi. Nah, setelah lu terkenal nih, hubungan asmara lu tuh gimana? Banyak gak cewek-cewek yang open ke lu? Open baju gitu. Oh, gimana maksudnya open apa? Buka hati. Kira buka baju tiba-tiba buka hati. Kalau itu juga ada. Apa? Kalau yang soal pacaran ya, aduh gue baru putus lagi. Deng. Tapi pada akhirnya cewek-cewek yang deket mah enggak sih. Maksudnya ya biasa aja gitu kayak sama-sama tahu gitu. Paling ya temenan pada akhirnya. Kalau yang sampai pacaran itu karena dia nggak tahu gue, jadi ada kesempatan nih buat deketin gitu. Gue lebih suka ngedeketin orang yang nggak kenal justru. Daripada maksudnya kenal takut nanti dianggap ngambil previs atau apalah gitu. Kayak tahu tuh kasusnya tuh. Siapa tuh? Aduh. Sebut nama please. Di bidang itulah ya. Oke. Pertama kali nih, lu cinta-cintaan kapan? Cinta-cintaan? Ya. Wah, suka-sukaan nih. Suka doang sampai yang mana nih? Sampai lu jatuh cinta pada pandangan pertama gitu. Ya boleh deh yang apa, yang monyet-monyet dikit terus sampai yang sampai buka baju enggak? Nggak boleh. Nanti. Gue tuh dulu suka sama orang itu pas kalau cinta monyet ya kayaknya SD nggak sih kalau cinta monyet maksudnya, tapi kalau yang beneran kayak suka itu SMA. Gimana tuh momennya? Momennya mungkin gue suka sama dia karena itu udah di fase gue udah nggak dibully lagi, terus udah nggak dianggap tanda kutip rendah gitu. Karena gue ikut OSIS dulu. Itu gue ikut OSIS karena buat pelarian juga biar nggak dibully, biar punya perlindungan. OSIS nih, woi lu ngebully gue laporin guru nih kayak gitu. Ya pada saat itu SMA kelas 3 deh. Iya SMA kelas 3 gitu. Pacaran pertama kali. Momen pertama kalinya apa yang paling tai gitu? Ada gak? Paling tai dalam hubungan? Iya. Paling tainya dalam hubungan pacaran beda agama. Aduh. Gak cuma sekali lagi. Sering. Nggak tahu yang nyangkut yang beda agama. Gimana dong? Itu gimana tuh? Maksudnya apa? Tainya tuh pas momen putusnya atau memang? Tainya tuh pas udah berjalan nih, terus kayak baru nyadar nih. Oh iya ya kan beda agama ya. Terus kita ngapain dong? Nggak bisa kemana-mana nih, nggak ada yang mau pindah juga nih. Terus tapi orang tua baik sih gitu. Cuman kitanya nih gimana nih? Mau lanjut nggak bisa. Ada tembok. Emang kamu mau pindah agama? Enggak. Ya sama gitu. Ya pada akhirnya pisah juga sih. Tapi baik-baik pisahnya. Udah dapet. Dapat. Pernah lagi. Seorang Crispy Sandy pernah diselingkuhin? Pernah lagi dan itu ngegapnya pas di mobil lagi. Aduh. Udah feeling nih. Kayaknya dia ada simpenan deh. Pas dibuka, kok isi chatnya lebih mesum daripada sama gua. Wow. Kok tiba-tiba ada pap yang aneh-aneh? Ke gua nggak begitu. Saya kan juga mau.
kok ada gitu. Di anime tidak begitu. Di anime tidak begitu. Di anime tidak Kok begitu sih chatnya? Kita mari kita tanyakan. Pasti tanya. Iya, teman kok fotonya begitu. Kok ada yang nggak pakai baju nih? Kenapa nih ya? Gitu. Temen bisa berantakin spray itu. Wow, istilah baru tuh. Temen berantakin spray. Lu labrak nggak? Cowoknya. Iya. Cowoknya nggak gue labrak sih, tapi ceweknya yang ya udah mau gimana lagi udah langsung putusin. Dan kenapa gue nggak labrak cowoknya karena beda kota sih. Kalau Mungkin misalnya deket gimana? Ya gue samperin. Sampaikan sekarang. Nih buat cowoknya ya. Kalau lu dikirimin kayak begitu sama ceweknya, share ke gue lah anjing. Saya juga mau. Saya nggak pernah begitu kok dapet Anda. Tolong dong. Atau mungkin itu kali dia penyebab dia berpaling karena memang Anda tidak agresif. Jangan-jangan iya. Saya pasif. Enggak, penyebabnya ya emang penyakit aja nggak sih selingkuh tuh? Ya, selingkuh tuh penyakit. Even kalian udah maafin, tetap pada akhirnya masih bisa selingkuh lagi loh guys. Itu dia udah ketiga kalinya kalau nggak salah. Jadi ya udahlah, lepasin aja. Dimaafin nggak berubah buat apa? Gitu. Terus itu nggak berapa lama momen lu move on? Move on? Dari dia itu yang move on tuh agak lama, kayaknya gue 9 bulan kayaknya. Tuh kalau dia hamil udah lahiran tuh. 9 bulan tuh gue nahan move on tuh. Karena pasti kan kepikiran tuh, anjing gue diselingkuhin apa gue kurang ya. Pasti kan kalian ada masa mikir nih, kalau gue diselingkuhin kayak begini apa karena gue kurang, atau emang dianya yang gatel, atau emang dianya yang doyan kesana kemari. Itu pasti kepikiran tuh berbulan-bulan. Iya, pas momen mau move on kan, aduh udahlah gua harus move on sama dia. Pas dilihat fotonya, iya waduh, kok ada foto bugil? Hehehe. Ada yang selingkuh di sini? Atau nggak ketahuan? Wow. Nggak tahu itu. Yang di belakang mah orang baik-baik semua. Amin. Nah, kan udah pernah ngerasain diselingkuhin juga nih berarti. Dalam hidup berarti udah berapa kali pacaran? Banyak nih. 11, 12, 13, 4. Oh, 5. 5. Enggak 4. Kenapa tuh yang satu dikurangin? Ada apa tuh? Enggak, yang ini enggak kejadian. Wow. Belum di confess. Belum. Kayak sudah hampir tapi kayaknya enggak jadi deh gitu. Oke. Jadi 4. Kenapa nggak lu gas? Kenapa nggak digas? Menarik nih. Kenapa nggak digas? Karena gue pengecut. Maksudnya kita pasti ada di fase momen pengen ngungkapin tapi takutnya nanti menjauh nih, gap tuh. Tadi dia ungkapin, dianya terus kayak ih kan gue pengennya temenan doang, tapi akunya nyaman, terus gimana dong? Ya udah kira temenan tapi tahu-tahu ya renggang. Nah itu yang gue takutin dulu. Harusnya gas aja ya. Oh ya apa sekarang? Jangan. Oke. Nah, emang kalau misalnya dari semua yang lu deketin nih, tipe lu tuh kayak gimana sih? Sebutin dong. Siapa tau tiba-tiba yang nonton, wih Sandy nih tipenya gue banget, boleh lah. Tipe gue Cindo. Enggak. Stop suka sama Cindo, beda agama. Tapi kan ada yang Cindo sama agama. Ada. Boleh. Enggak, tipe gue tuh yang gue merasa dia lebih pintar dari gue. Karena dengan dia lebih pintar dari gue dan dia juga ambisius, itu ngebuat gue terpancing. Buat kayak, oh iya ayo, gue ada bensin buat semangat lagi gitu. Ayo ngapain? Maksudnya ayo hidup yang benar gitu. Bukan ayo kita berantakin spray. Enggak nyampe situ. Oke. Nah, kalau tadi kan tipe lo nih. Nah, kalau misalnya yang enggak tipe lo banget, red flag lo tuh. Red flag gue ini sih, tipikal perempuan yang apa ya? Gue benci sih sama perempuan yang pas buka celana ngaceng. Nah itu gue gak suka tuh. Itu banyak di Thailand tuh. Banyak sekali. Enggak, tapi kalau ngomongin soal red flag, apa ya? Red flag bagi gue selingkuh sih. Itu gue gak suka sama cewek-cewek yang doyan selingkuh, itu gue gak suka. Semua orang pasti sih. Gue gak suka sama cewek-cewek yang selingkuh. Nah udah tuh. Kalau dari sifat, selain selingkuhnya? Sifat apa ya? Pada akhirnya kita masih bisa memaklumin sama ini sih, sifatnya dia lambat laun ya. Mungkin awalnya kan kalian kayak, apa sih nih? Kok cewek baru gue manja banget, tapi pada akhirnya kalian juga ikut ngeladenin juga, dia manja, kamu banyak cowok yang kayak begitu di depan umum masa jantan pas berdua sama ceweknya manja juga gitu. Minta peluk sana sini ya. Sering tuh. Nah,
kalau ada nih cewek yang percaya zodiak, nah tanggapan itu gimana? Aduh. Apa nih? Stop lah ngomongin zodiak. Nih ya. Lu bilang lu nggak cocok sama Taurus, lu bilang lu nggak cocok sama Gemini gara-gara zodiaknya. Emang nggak ada yang mau sama lu aja. Udah stop lah. Kita nggak bisa jadian karena zodiak kamu Pisces. Alah tai, bilang aja emang lu udah nemu yang baru. Ada lagi orang kayak, ih kamu tuh nggak cocok tahu kerja kantoran karena zodiak kamu Libra, kamu harusnya kerja lapangan. Apa kuproy? Apalagi kerja lapangan, jurnalis. Ya suka-suka dia kan karirnya di situ. Nggak usah lah apa-apa dibikin zodiakin. Stop zodiak menurut gue. Tapi kenapa lu gak suka banget sih? Karena gue apa ya? Sebel sama orang yang bener-bener into. Gue oke lah, tapi gue suka sebel sama orang yang kayak nggak bisa, soalnya gue punya gue punya teman nih, gue lengkapin ya. Gue punya teman yang dimana dia kalau kerja sama orang tuh berdasarkan dari zodiaknya tuh gue punya. Jadi kita kan as a team, kan kalian tim kan? Tim ya enggak? Ya. Dibalik. Mid. Ya tim. Mid. Ya tim ya dibalik. Astagfirullahaladzim. Telat kalian. Gue punya temen yang kerjanya tuh cocok-cocokan karena harus sama zodiak. Dia kayak, gue nggak bisa satu shift sama dia nih. Kenapa? Iya nih orang gue nggak suka soalnya gue kan Pisces lah nih. Ini orang Cancer lah gitu. Gue nggak suka Aquarius ya. Gue nggak suka yang kayak begitu. Nah itu tuh yang gue temuin. Jadi itu beneran terjadi ada sama orang kayak begitu. Iya benar. Yang Aquarius sanehan. Kayak gitu. Gue nggak suka soalnya kalau Aquarius ditinggal sendirian dia ngocok ya. Kita nggak pernah tahu. Di kantor ngocok. Ada ya. Kalian gitu ya? Astagfirullahaladzim. 3 hari kerja langsung ngocok di toilet. Kok gue tahu ya? Jangan-jangan gue lagi. Astagfirullah. Nah, di balik kita lupain zodiak nih. Kalau misalnya lu disuruh pilih humoris apa ganteng? Wah, jujur ya. Karena gue orangnya nggak ganteng, gue lebih suka humoris. Kan ini kondisinya apa? Disuruh milih aja. Bentar, kalau jelek humoris tapi ganteng nggak humoris gitu maksudnya? Ganteng, ya ini ganteng apa humoris? Jadi pilih salah satu aja. Jadi kalau misalnya gue lebih untuk milih perkembangan selanjutnya itu apa ya? terserah. Gue lebih humoris sih. Humoris. Karena humoris tuh bikin orang banyak temen, terus banyak dikenal. Karena kalau ganteng biasanya sukanya sama ganteng juga. Wow. Saya nemuin tuh waktu saya kerja di hotel. Waduh. Ditarik gak tangannya? Ikut ditarik? Enggak, tapi titipnya. Ayo gitu, astagfirullah. Mas ikut sini bertiga sekalian. Wow. Tamu pun ada yang kayak begitu lagi tamu. Aman ya? Gue dulu soalnya gue pernah di fase kerja, gue dapet tamu yang kayak begitu. Yang terlihat kayak biasa aja, tahu-tahu ternyata homo. Terus dia dengan sengaja, dengan sadar, lo tau gak sih di hotel tuh ada yang namanya bathrobe yang kayak apa namanya kimono. Kimono. Gue nganter makanan, pas gue nganter makanan dia duduk, terus dia buka begini, dia nggak pakai apa-apa. Dan gue harus naruhin napkinnya ke dia. Napkin tuh apa ya? Celemek yang celemek ke dia. Dia segini kan, tapi gue nggak ngerti kayak set. Itu apa anjing? Stik nyam-nyam bangsat gitu. Pernah kayak begitu? Ya kayak gitu tadi. Gede apa kecil? Gue lebih suka humoris. Humoris. Kalau gue. Tadi gede apa kecil? Stik nyam-nyam lah. Digituin patah tuh. Oke. Tapi kalau misalnya lu perhatiin di luar tuh orang good looking tuh punya privilege gak sih? Kita lihat nih dari dunia sekarang. Dunia sekarang gue merasa pasti ada sih. Tapi banyak juga orang yang udah good looking gak dapet privilege pun ada. Tapi kita yang sering temuin memang orang good looking tuh dapat privilege yang lebih. Misalkan secara exposure di internet, maksudnya lebih banyak dikenal kayak, ini cantik, ini ganteng kayak gitu. Apalagi privilege-nya. Mungkin dia mau angle gimana pun tetap kelihatan keren gitu. Somehow kita ada di sini nggak sih yang kalau foto tuh gue harusnya agak begini deh kalau foto biar pas. Yeah. Ada juga yang kalau gue foto kayak bentuk angle gimana, gue kayak jelek gitu. Cewek-cewek tuh sering tuh kayak begitu. Nah itu ada tuh privilege kayak gitu. Berarti apa di dunia internet nih menurut lu banyak nggak orang-orang yang naik nih udah banyak rame, tapi lu pikir kalau
Tadi tuh orang nggak punya apa-apa, cuma menang ganteng doang atau cantik doang. Wah, ada lagi kayak begitu. Siapa tuh? Ada yang kayak begitu, tapi pada akhirnya mungkin itu orang bisa survive mungkin karena ada personal branding lain kali ya gitu. Tapi ada juga yang cuma ngangong-ngangong terkenal. Terkenal ada, yang ngangong-ngangong terkenal ada. Langsung jadi BAG. Woo! Siapa itu? Siapa ya tuh? Tadi yang ngomong tuh yang belakang tuh ya guys ya. Gua nggak ngomong ya guys ya. Kan dia di kamera tadi dong. Iya lagi anjing. Diserang. Opet season 2 kah? Dapat julukan lagi baru. Oke. Lu dulu waktu kecil karena gua kan udah pernah, kita kan ngobrol nih, lu sering banyak ngomong nih. Lu dulu ada bed namanya Mas Cerewet. Itu tuh kenapa? Lu pasti dari Twitter ya, kalau nggak Facebook ya. Waduh, tahu lagi. Itu waktu zaman SMA jadi OSIS. Jadi kan sekarang namanya apa ya? Masa orientasi siswa. Iya namanya MOS. Yang kalau kita perkenalan sekolah gitu loh. Terus kakak-kakak kelasnya tuh ngepanduin. Nah, gue tuh dulu dibilang cerewet gara-gara gue tuh sering mondar-mandir ke kelas, adik kelas. Yang niatnya sebenarnya kayak mau nyari yang mana yang cantik nih gitu. Pada waktu itu kan kayak pengen banget nih, pengen lihat yang cantik gitu. Kali aja ada yang nyangkut, tapi nggak ada. Kayak gitu, terus kayak gue tuh sering bawel, sering ngomong, kalian gimana kakak kelas yang ini, madu kalian galak nggak gini, terus kalian mau apa, butuh apa, nah gue sering kayak begitu, tapi muter-muter kelas, nah akhirnya dibilang gue suka cerewet, tercerewet kalau nggak salah ya. Iya, pas cerewet. Nah itu. Nah, 2024 milih siapa? 2024 gue milih untuk diri gue sendiri kali ya. Anjing, kalau gue sebut nanti dibilang buzzer. Tapi sumpah Jakarta Keras ya, kayaknya dia ngeliatin akun Twitter gue yang dulu deh itu. Soalnya gue upload di Twitter. Lu follow jangan-jangan ya. Mana saya tahu. Kok tahu ya? 2024 gue nggak mau nyebut gue dukung siapa sekarang, karena gue merasa ya kalau awal-awal dulu sih masih oke ya. Kayaknya sekarang kita kalau sebut takut dianggap buzzer nggak sih? Iya. Karena sudah ada mulai serangan tuh, tiba-tiba di DM dibayar mahal. Oke, kamu nanti bikin aja, kamu dukung ini nanti kita bayar sekian. Duitnya anget sih, tapi kan tidak sehat untuk branding. Iya benar. Jakarta Keras milih siapa nih? Waduh, dibalikin lah. 1, 2, 3, yang mana nih? Gua masuk aja dulu. Oh. Emang masih nyari-nyari aja. Kan Ada. Sekarang Netral. Mas, 1 triliun nih. Aduh, nggak bisa mas. 2 gas. Gas. Demi rumah di Pik, anjing. Rumah dekat pantai. Oke. Nah, nih, udah di penghujung acara nih. Kasih kata-kata dong buat orang yang udah berkali-kali ditolak tapi masih berharap. Buat orang-orang yang udah ditolak berkali-kali tapi masih berharap, udahlah stop dulu. Udah mending lu buat diri lu be better guys. Ingat, glow up. Nanti akan ada masa ketika lu udah mulai glow up, lu udah mulai punya banyak duit, lu udah mulai punya kepercayaan diri, lu pasti bakal ngincernya bukan dia lagi. Dan dia yang tadinya nggak mau diincar jadi pengen diincar. Tuh, inget guys, be better. Be better nggak tuh? Ayo. Kasih kata-kata dong buat orang-orang yang masih berjuang di luar sana. Buat orang-orang di luar sana nih ya, mau pekerja keras, semua punya kerja keras ya. Maksudnya pekerja tenaga kayak kuli, kayak ojol maupun yang kerja kantoran, apapun itu, bertahanlah karena pada masanya nanti kalian akan menemukan kebahagiaan dari situ. Keren. Ih, so bijak najis. Kucu anjing. Tapi kan di itu lu fit lu pernah ada quote-quote gitu. Iya. Kok lu tahu sih? Aneh cowok Jakarta Keras nih. Memang ada intelnya nih. Intel AMD on. Wow. Aduh anjing. Nah, terakhir nih. Kasih kata-kata buat followers Jakar dong. Buat Jakarta Keras. Udahlah, apa yang dipostin nggak usah diseriusin, nggak usah dimarah-marahin, sama nikmatinlah apa yang ada di sosial media karena itu untuk hiburan semata. Terima kasih. Thank you teman-teman, thank you tim yang udah meramaikan.